ini? Hadir, Bu. Wardah, Hadir, Bu. Linda, Hadir, Bu. Firna Siti. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah. Amin. Nah sekarang ayo buka alat tulisnya, harus dipersiapkan dan duduknya harus dirapikan ya. Iya, Bu. Ya. Sekarang ada apa? Tadi malam sudah ada yang belajar apa belum? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Permutasi. Ya tepuk tangan dulu. Berarti udah belajar ini ya. Alhamdulillah. Tahu dong permutasi itu apa? Ya nggak apa-apa. Kita akan belajar hari ini ya tentang permutasi. Sebelumnya, sebelum Ibu memaparkan materi, Ibu ingin memaparkan kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai dalam pertemuan hari ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3, menganalisis kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Sedangkan indikatornya yaitu 3.3.1, menentukan konsep permutasi. Dan 3.3.2 yaitu menerapkan rumus permutasi untuk pemecahan soal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 4.3-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Dan indikatornya yaitu 4.3.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep permutasi, dan 4.3.2-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penerapan rumus untuk pemecahan soal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar peserta didik mampu memahami mengenal permutasi itu apa, lalu bisa menentukan konsep permutasi dan bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan permutasi baik itu dalam soal maupun kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang permutasi itu apa? Gak ada yang tahu kan tadi ya? Belum, Bu. Jadi garis besarnya permutasi itu merupakan sebuah urutan suatu unsur yang mana unsur tersebut tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan. Nah, misalkan ya, Ibu contohkan. Ibu punya 3 baju. Iya. Baju berwarna hitam, putih, sama batik. Dan Ibu punya 2 celana. Celana jeans sama celana kulot. Jadi berapa banyak pasang sih pasang celana sama baju yang bisa Ibu pakai dengan pasangan yang berbeda? Nah, ini akan kita bisa kita selesaikan dengan menggunakan permutasi yang akan kita bahas. Nah, untuk lebih mendalami, Ibu punya lembar kerja siswa yang harus kalian isi ya. Sebelumnya Ibu ingin membagi kalian dalam 2 kelompok. Ibu pilih ya. Untuk kelompok pertama Siti Rika, Risa, sama Linda. Iya, Bu. Di sebelah sini. Berarti sisanya Melvina, Wardah, sama Firna untuk kelompok kedua ya. Ya, ayo pindah. Ini LKS-nya. Ini ya. Untuk itu kalian sekarang yang A saja. Kalian fokus ke A untuk menentukan konsep permutasi. Yang titik-titik itu tolong diisi. Itu untuk menemukan rumusnya seperti apa ya. Ayo diisi dulu yang A, konsep permutasi. Kalau ada yang nggak paham, bisa langsung tanya ke Ibu atau tanya ke sebelahnya ya. Bisa? Bisa, Bu. Sudah? Semuanya sudah? Belum, Bu.
Belum. Apa yang kamu yang nggak bisa nih? N itu apa, Bu? Berarti banyak unsur yang tersedia, yang Oh. tersedia. Kalau R itu yang terambil. Oh, iya iya Bu, paham Bu. Bu, mau tanya. Ya apa? Ini kan ada yang soal ya, misalkan susunlah bilangan-bilangan yang berbeda dari angka 1, 2, dan 3. Ini berarti cara nyusunnya itu urut. Iya. 1, 2, 3, 2, Terus? 3, 1, Iya. gitu. Mm-mm. Dicari yang berbeda kan ya? Iya, dicari yang berbeda. Pokok jangan urutannya 1, 2, 3. Iya. Misalkan dari Oh, 2, selain 1, itu 3 ya, gitu Bu. ya. Iya, iya, Paham untuk apa dua? Ya, Bu. Ya. Ini harus diisi semua nih di sini. Iya. Banyak. Kalau ini kan 1, 2, 3, berarti ini bisa 1, 3, 2, 1. Gitu, Bu. iya. 3, 1, 2. 1, 2, 1, 3. Ya. Sekarang tulis di anunya, di rumusnya. Oh, ini berapa berarti? Yang terambil berapa? Bisa enggak? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, tanya. Banyaknya itu ada berapa? Ada Banyaknya unsurnya ada 3. Berarti 3. yang terambil untuk kita susun ada berapa unsur? 3. Ya udah, berarti 3 P iya. 3. Yang itu bisa. Dikurangi Nah, sip. 3. Masih ingat 3 dikurangi 3 0 faktorial. Berarti berapa hasilnya 0 faktorial? 0. 0 faktorial itu 1. Oh, wah. Kok sudah lupa kalian? Ya. Selesai? Sudah, Bu. Udah selesai anak-anak? Sudah, Oke, selanjutnya yang B ya. Di B itu menerapkan rumus permutasi. Ada soal yang pertama sama yang kedua. Jadi yang pertama itu dikerjakan sama kelompok pertama, yang kedua dikerjakan sama kelompok kedua. Ya, Bu, nggak usah yang satu ya, Bu. nggak usah. Nah, untuk kelompok 1 ini khusus ada alat peraganya. Ya. Jadi kalian nanti susun sesuai dengan soal yang ada di situ ya. Nanti diperagakan. Jika ibu udah bilang suruh peragakan, peragakan. Sekarang kerjakan dulu, ya. Untuk kelompok kedua itu karena soalnya memutar, duduk melingkar. Jadi kalian duduk melingkar dulu ya untuk mempraktekkan. Nanti ibu suruh ke depan untuk mempraktekkan lagi, ya. Oh, sama ditulis juga ya, Bu. Iya. Sama diisi itu ada cara-caranya juga. Ya. Ya, duduk melingkar dulu ya, bisa kan? Jadi A, aku jadi D, terus Wanda jadi D. Terus itu kan D-nya pindah ke tempatku, jadi aku ke tempatnya Dina, Dina ke tempatnya Mary. Putar. Mana D-nya? Nah, kalau gini kan aku di Dicoba dulu ya, nanti kan agar Bu. kalian bisa memperagakan. ini kan HMBK sudah ya. Terus ini kan HB, berarti di sini kan katanya merah harus sanding sama biru. Oh, gak jadi Bu, gak jadi. Fokus lo. Terus apa nih? HB. Sudah selesai jawabannya. Ingat, oke. Untuk yang kelompok 1, ayo diperagakan agar yang lain bisa tahu. Maju semua, Bu. Maju semua. Ada satu yang membacakan, satu yang memperagakan, satu yang nulis di papan tulis. Ya, Bu. Ayo. Untuk kelompok 2 harus diperhatikan ya, karena kelompok 1 ingin memperagakan jawaban dari soal yang ibu berikan. Ya, Bu. Ini siapa yang
pembicaranya? Linda, Bu. Linda, sebelumnya ayo dibacakan dulu soalnya seperti apa. Di mana ada 4 bendera dengan warna hijau, biru, merah, dan kuning. Tentukanlah banyak urutan yang dapat terjadi jika keempat bendera dipasang pada tiang-tiang yang berdiri dalam satu baris sehingga bendera biru harus berdampingan dengan bendera merah. Oke. Jadi Ini- gimana? jadi- Raga. Ini adalah 4 bendera yang berdiri dalam satu baris. Dan di soal diterangkan kalau bendera biru sama merah selalu bersanding. Berikut susunannya. Hijau, biru, merah, kuning. Yang pertama hijau, biru, merah, kuning. Dua, Kuning, biru, merah, hijau. terus. Biru, merah, kuning, hijau. Nah kan, yang merah sama biru selalu bersanding. Terus, Biru, merah, hijau, kuning. jadi dari 4 bendera ini yang dipindah itu hanya yang hijau sama yang kuning. Yang biru sama merah selalu berdampingan. Merah, biru, hijau, kuning. Ya, terus. Merah, biru, kuning, hijau. Kuning, merah, biru, hijau. Hijau, merah, biru, kuning. Hijau, merah, biru, kuning. Kuning, hijau, biru, merah. Kuning, hijau, biru, merah. Hijau, kuning, biru, merah. Hijau, biru, merah, kuning. Kuning, hijau, merah, biru. Kuning, hijau, merah, biru. Sudah. Sudah. Ada 12 susunan dari 4 bendera dengan biru sama merah selalu bersanding. Untuk penulis bisa juga digunakan rumusnya. Dituliskan sama rumusnya juga ya. Yang udah kalian Ini saya kerjakan. baca ya, Bu. Bendera biru. Nah, di situ kan bendera biru dan merah dianggap sebagai satu unsur karena tidak bisa dipisahkan, itu selalu berdua. Maka banyak unsur yang akan disusun menjadi 3 karena biru sama merah itu satu. Banyak cara menyusunnya, yaitu 3 unsur. Itu ada 3 cara. Bendera merah dan biru itu sendiri dengan 2 cara. Maka banyak seluruhnya tadi kan 3 P3 dikali satunya 2P2, maka di nol faktorial dikali 2 kasih 0 faktorial sama dengan 3 6 2. Jadi untuk yang nomor 1, berapa banyak yang dapat tersusun bendera sama dari 4 bendera itu? 12. Ya. Sudah, Bu. Oke. Betul sekali. Langsung bisa balik lagi ke tempatnya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Selanjutnya kelompok 2 sudah selesai kan tadi ya? Sudah, Bu. Langsung bisa presentasikan jawabannya. Di depan, Bu. Ya, berhubung Ibu punya soal kalian duduk melingkar, jadi kan pas ya 3 anggota. Ibu perlu Linda ya. Minta bantuan Linda untuk menuliskan di papan tulis ya. Ibu buat kotak-kotak terlebih dahulu.
kita bantu ya. Karena itu soalnya ibu duduk melingkar, takutnya kalian nanti pas memperagakan susah ya. Berdiri aja deh ya. Ya, Bu. Langsung Linda ditulis ya, yang sebelah gimana muternya. Ya. Sama Mbak Melvi juga dibicarakan siapa. Betul caranya ya. Ayo. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan memperagakan mengenai soal yang nomor 2. Di sini ada saya, Wardah, dan Firna. Ini untuk posisi yang pertama. Sebentar soalnya dibacakan dulu gimana? Oh ya, Bu. Bentar. Jadi ada dalam satu kelompok ini terdapat 3 orang. Lalu gambarlah bagaimana cara yang berbeda untuk kami duduk melingkar. Tapi kami di sini berdiri aja biar gampang. Kemudian berapa banyak cara yang dapat kami lakukan. Ini cara yang pertama. Ya. Anggapnya di situ kan ibu nulis ABC ya. Ya. Nanti nulisnya siapa Linda biar gak bingung tulis posisinya Melvi sama Wardah sama Firna. Gitu ya nanti ya nulisnya. Ayo. Posisi pertama bagaimana? Susunan yang pertama. Oh, Melvi. Ya. Ya, yang di pojok Melvi, terus di sebelah kiri ada Firna, Wardah, sebelah kanan Firna. Ya, situ Firna. Ini yang kedua. Ya. Ini susunan yang keberapa? Ketiga, Bu. Ya. Ini keempat. Oke. 5. Oke. Terus Dan yang terakhir ini, Bu. berarti untuk kelompok 2 ada berapa susunan? 6, Bu. Ada yang bisa dituliskan untuk rumusnya gimana? Dituliskan rumusnya. Ayo teman Vina saja deh yang nulis. Gak boleh kere-keran. Makasih ya Mbak Indah. Jadi karena di sini ada 3 orang, jadi M-nya itu 3 ya, Bu. Ya. Kemudian R-nya juga 3. Karena semuanya itu semua. Kemudian untuk apa? Banyak caranya itu. N, P, R. N faktorial per N min R faktorial. Karena 3 sama 3 jadi 3 faktorial per 3 dikurangi 3 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Ini 0 jadi 1. 6, Bu. Gini, Bu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Oke, terima kasih bisa duduk kembali. Oke, alhamdulillah kita sudah sudah berada pada akhir pelajaran ya. Sekarang Ibu ingin salah satu ada yang menyimpulkan apa yang diperoleh dari satu pertemuan ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Rika, nggak apa-apa. Permutasi adalah urutan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Permutasi dari R unsur yang diambil dan N unsur yang tersedia dalam kurung tiap unsur berbeda adalah
susunan dari R unsur itu dalam suatu urutan, R-nya kurang dari atau sama dengan N. Dan permutasi R unsur dari N unsur dinotasikan tadi kan sudah diterangkan banyak banget rumusnya ya. Salah satunya N P R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, oke, tambahan dari Bu Guru, yang rumusnya itu bukan rumusnya yang banyak ya, tapi notasinya, betul notasinya yang banyak ya. Jadi harus diingat bahwa permutasi itu merupakan urutan unsur yang mana tidak boleh ada pengulangan. Ya, baik. Sekarang Ibu ingin membicarakan untuk materi depan, kalian belajar kombinasi ya, agar kalian siap untuk mengikuti pembelajaran. Nggak seperti tadi ketika Ibu bilang permutasi itu apa, nggak ada yang tahu ya. Belajar kombinasi. Oke, selanjutnya dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf. See you next time ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.